بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama channel Yuk Tilawah. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan jalan-jalan ke pesantren Sabilur Rasyad, ya, tempat teman kita atau saudara kita Ustadz Acep, dan juga di sini bersama Kang Yayan, ya. Ini juga alumni Imarot. Tahun berapa Kang Yayan? 2007 ya? 2007. Iya, 2007. Bener. Lupa lagi. Lulus nggak? Alhamdulillah. Oh, lulus ya. Alhamdulillah, saudara kita Kang Acep ini setelah lulus dari Imarot, beliau kuliah di Lipia ya. Iya. Ya. Kalau Kang Yayan dulu kemana setelah Imarot? STI Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya, jurusan apa? Tarbiyah. PAI, iya. Kita akan jalan-jalan ke 3 Sabil. Sabilul Lungan, Sabilur Rasyad, dan Sabilun Najah, insyaallah. Kayaan sudah pernah melewati Aljabar, Bu? Alhamdulillah. Sering ya. Oh, sering. Karena rumah di sini. Oh, iya. Rumahnya di mana, Kang, ya? Di Cempaka Arum. Oh, Cempaka Arum ya. Sama, saya juga di Cempaka Arum. F2 nomor 32. Dia rumahnya dekat Masjid Aljabar ya. Di sini kita sama Pak Yayan ini tetanggaan nih. Tetanggaan beda blok. Beberapa hari yang lalu macet total luar biasa ya. Karena datang dari berbagai penjuru ingin melihat keindahan Masjid Al-Jabar. Alhamdulillah kita sudah sampai di pintu keluar tol Soreang. Alhamdulillah kita sudah sampai di pesantren Kang Acep Sabilur Rasyad. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Alhamdulillah kita sudah sampai di Sabilur Rasyad ya. Ini adalah ma'had atau pesantren yang dipimpin oleh Ustadz Acep, teman kita di Imarot. Ini beliau selain mudir juga beliau Masya Allah membantu pembangunan ya. Yang juga ada Kang Henry di sini, alumni Imarot itu. Alhamdulillah kita sudah sampai nih. Mudirnya ikut terjun. Bikin apa ini, Ustaz? Menuju Kuryak, no, Ustaz? Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita temu alumni Imarot. Imarot. Ustaz, ini bangunan apa, Ustaz? Kelas, gedung kelas. Pertama Ma'had Sabilur Rasyad. Masya Allah. Nanti ada ke sana gedung Siap. kelasnya. Nah, ini adalah suasana ruangan kelas. Dan ini ruangan asrama juga gedung kelas. Alhamdulillah sudah masuk waktu zuhur. Kita akan sholat di musola. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, masyukurillah kita sudah berada di salah satu pesantren, yaitu Sabilur Rasyad, salah satu pesantren yang ada di daerah Soreang ya, atau Kabupaten Bandung ya. Kita akan keliling ke pertama ke Sabilur Rasyad ya, kedua ke Sabilul Lunga, Masya Allah. dan yang ketiga kembali ke Sabilul Gajah. Alhamdulillah di sini perkenalkan ya, kita adalah alumni Imarat ya, yang lulus tahun berapa? 2007-an ya, 2007 ya. Ya. Perkenalkan saya Agung Hidayatullah. Di sini ada Ustadz Hendri Irawan. Sini ada Ustadz Aceh Rahmat, dan di sini ada Ustadz Yayan Sanjaya ya. Nah, kita ini dulu sekelas di Imarat ya. Mudah-mudahan nanti para alumni juga kita bisa ketemu ya. Bareng insya Allah kita ketemuan bareng atau kita reunian ya. Insya Allah ya. Ini sudah berapa lama nih? Ya, Sudah berapa lama berdirinya pesantren Sabilur Rasyad ini? kita mulai penerimaan santri baru itu 2021. Jadi 2021 ini Juli 2022 angkatan kedua kita menerima 60. Yang kalau angkatan pertama itu cuma menerima 24. Tadinya kita 10 kan, 10 kita bertambah lagi. Jadi itu untuk syarat ini aja, syarat legalitas kita yang minimal 15 kan. Nah, kita udah 24. Fokus kita itu untuk pembenahan SDM. Nah, tahun kedua 60, tahun ketiga 60. Jadi rencananya setiap tahun insya Allah 60 santri. Itu. Untuk jenjang sendiri, di sini sudah ada jenjang pendidikan apa saja? Kalau jenjang pendidikannya ini rencana kita ini sebenarnya SMP, SMA, setingkat SMP dan SMA. Ya, karena SMA ini kita nggak mau menerima dari luar, yang takutnya bau-bau, maka kita ini menerimanya SMP dulu dan SD, setingkat SD. Jadi kelas 1, kelas 2 setingkat SMP, dan kelas 1, kelas 2 setingkat SD. Begitu. Nah, untuk santrinya sendiri ini sudah berapa kira-kira dari SD-nya sama SMP-nya? kalau santrinya tahun pertama 24, tahun kedua 60. Berarti setingkat SMP-nya 84. Nah, untuk setingkat SD-nya kita baru 30. Untuk jenjang SD SMP ini di bawah Kemenak atau di bawah Diknas. Nah, ini sesuai ini arahan dulu Ustadz Agung ya. Jadi kalau Diknas kan SMPT, kalau Kemenak ini MTS kan. Nah, ini kita dan Ana lihat memang kita sering berkunjung ke ini Imam Bukhari Solo ya. Dan kebetulan mertua juga dekat di sana. Jadi dari dulu sampai sekarang beliau Ustadz Faiz Fidullah itu ngambilnya PKBM sehingga kita bisa leluasa dalam membenahi kurikulumnya. Di bawah Diknas berarti PKBM itu ya. Baik, Kang Ian silakan, mungkin mau salah satu
pengajar juga. Oh iya. Masya Allah. Pengajar segala ya. Alhamdulillah ya, pada Allah hari ini kita bisa berkumpul kembali mungkin ya setelah berapa lama ya tahun? Mungkin 2007 sekarang 2023. Berapa tahun itu? Berapa? 15 tahunan. 15 ya. Ya alhamdulillah tidak menyangka kita dikumpulkan kembali ya. Ini salah satu kenikmatan kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman lama kita ya, seperjuangan. Ya mungkin kalau saya memang nggak akan banyak bertanya, hanya ingin tahu saja ini setelah didirikan Sabilur Rasyad ini mungkin memiliki visi misi ya di tanah ini. Saya ingin tahu sih apa visi dan misi dari didirikannya Sabilur Rasyad ini, mungkin secara global saja bisa Untuk merintis sebuah lembaga pendidikan itu bukan cuma pengetahuan yang kita peroleh, ternyata mentalnya harus kuat, tekadnya harus kuat. Itu berapa tahun dari kita di Al-Imarat sampai 2017 2018 ya beli tanah itu. Nah itu pun proses itu beli tanahnya pun ini jadi nggak mudah ternyata ya. Jadi mental betul-betul yang diperlukan itu bukan cuma oh ya kita bisa bahasa Arab gitu, bukan cuma itu ternyata ya. Ini hampir ketipu sindikat tanah gitu, Masya Allah ya. Jadi ketika kita menikah dan nggak cukup ya, kita juga berbisnis, mengajar, Masya Allah itu kehidupan yang multitasking ya, kalau bisa dikatakan gitu. Nah ini ternyata ada pesan ini juga, ada pesan mertua juga. Jadi yang ini Dok katanya jangan lupa mengajar. Berapapun bisnis yang kita hasilkan itu jangan lupa untuk tetap mengajar. Insyaallah itu kita pegang. Dan ternyata ini ada anak yang dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD itu kita mengajar di sana. Dan ketika kita ngobrol, karena dengan bapaknya itu jarang ketemu, ketika ada kesempatan ketemu itu kita melontarkan ini ide. Jadi kita punya program seperti ini ya, pengen punya lembaga pendidikan, pengen punya masjid yang bisa produktif dalam bidang pahalanya ya. Qadarullah ketemu. Jadi ada kisi-kisi dalam kehidupan ini. Jadi juga dari profesor ya. Kalau punya ide kemukakan katanya, obrolkan. Jadi kita punya ide ini jangan disimpan ya, kita obrolkan ya. Ternyata ada suatu saat itu dia nyambung. Dan itu jadi modal pertama kita. Kita ingin anak didik kita ini dia bukan cuma belajar secara akademik, tetapi belajar juga kehidupan. Makanya kita walaupun ini fasilitasnya lumayan bagus kalau menurut anak ya, tetapi ketika dia kelas atas itu harus mengikuti sini. Misalkan uang jajannya cuma 10.000 sehari maksimal ya. Maksimalnya uang jajannya cuma 10.000 seharinya. Makannya ya kita biasa makan pesantren, kemudian ada pekerjaan yang harus dia selesaikan, misalkan menyapu, mengepel, membereskan tempat tidur, itu mencuci, bahkan ya mencuci sendiri. Mudah-mudahan ini mencuci sendiri ini sampai nanti itu akan terus seperti itu. Jadi mencuci sendiri, nggak laundry ya. Kita ingin melahirkan generasi penerus yang kuat. Itu kan. Masya Allah. Wah, banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil. Insya Allah perjuangan dari awal sampai berdirinya ini itu mungkin bisa menjadi motivasi bagi kita nanti. Mana Kang Agung? Di sini juga ada salah satu pengajar ya. Iya. Atau salah dua, salah tiga, salah empat. Salah kelas itu.
Yus ini Ketua Divisi Tahfidz. Ketua Divisi Tahfidz. Insya Allah. Baik. Mungkin bisa kasih gambaran bagaimana target tahfidz di sini atau metode pengajaran tahfidz di pesantren Sabil Rosyad. Sebetulnya sebelumnya kita sudah buat sebuah kurikulum tahfidz ya, dengan pemotongan berbagai hari libur gitu ya. Kita buat untuk selesai di sini dengan targetan mungkin langsung ke pembelajaran. Kita ini punya target 1 hari setengah halaman. Jadi targetnya itu 1 hari setengah halaman. Sehingga ketika kita kalkulasikan selama 3 tahun di sini itu insya Allah bisa dapat 10 juz ya. Ternyata Masya Allah ini ternyata karena tadi awal itu kita mendadak semua, tadi yang dibilang Ustaz itu mendadak semua, sehingga untuk angkatan pertama itu kita tidak seleksi ya masalah kemampuan membaca Al-Quran dan sebagainya, sehingga ketika kita terapkan itu berat banget. Bukan hanya beberapa orang yang bisa, dan itu pun ternyata karena hal itu menjadi pembelajaran juga bagi kita. Ternyata kalau untuk mencari ideal seperti itu susah ya, sulit. Akhirnya kita buat sambil berjalan, masih tetap sambil berjalan. Kita awalnya kita bagi 2 ya. Bagi 2, ini ada anak-anak yang sudah rajin, ada yang sudah lancar membaca Al-Quran. Sehingga istilahnya kalau kita tanya kepada mereka kan sebelum masuk itu ditanya berapa banyak hafalan itu kan. Nah, kita pakai sistemnya murojaah dulu, murojaah sambil ditahsin. Murojaah sambil ditahsin bacaannya. Nah, adapun masalah tahsin ini karena berhubung anak-anaknya itu ada 2 kategori tadi ya, tahsinnya yang ada yang bagus, ada yang sudah lancar banget itu kan, ada yang memang dia membaca saja sulit gitu. Wa yata'ata kalau dalam hadis itu ya, terbata-bata gitu, wa alaihi syak gitu. Dia susah banget, maka kita bagi 2 sehingga kita bagi dua program tahsinnya gitu ya. Proses tahsinnya kita bagi 2. Tahsin halus, tahsin kasar, istilah saya gitu kan. Tahsin halus, tahsin kasar. Alhamdulillah yang tahsin kasar itu kita lancarkan bacanya dulu. Lancarkan bacanya sehingga penekanan dari makharijul huruf, dari sifat-sifat huruf itu kita tidak terlalu menekankan. Yang penting mereka lancar dulu baca. Alhamdulillah untuk satu kelas 1 tahun itu program itu berjalan cukup baik gitu ya, cukup baik, sehingga tadinya yang banyak yang nggak bisa baca Quran sama sekali itu Masya Allah itu sekarang sudah bisa ngejar yang bahkan pernah kita permasalahkan, kita tolak gitu ya, kita tolak ke santrinya ya, kita tolak gitu waktu itu dengan alasan baca Qurannya nggak bisa gitu ya. Ternyata sekarang Masya Allah dia lebih baik dari yang sebelumnya sudah lancar bacaan. Jadi untuk program tahfidz itu target kita yang tadinya seperti yang saya bilang tadi, 1 hari setengah halaman, insya Allah 3 tahun bisa dapat 10 juz. Itu kita minimalisir lagi. Kita kembali kepada yang dulu pernah dirumuskan oleh Ustaz Acep ya, minimal lulus dari sini hafal 5 juz, minimal 5 juz gitu ya. Itu untuk tingkat SD? Enggak, SMP. Kita dulu masih baru buat tingkat SMP ya, SMP. Jadi SMP itu insya Allah kalau tidak ada syarat minimalnya 5 juz. Dan kita setelah hafal anak-anak itu kita store kita store ada yang menerimanya. Jadi ketika mereka sudah menyelesaikan hafalannya per juz, maka kita tasmikan setiap minggu. Jadi 1 minggu itu kita pakai jadwal untuk tasmi 1 juz itu tanpa tahsinnya misalnya. Jadi mereka lancar bacanya dulu, lancar hafalkan hafalannya. Ya, tahsinnya setelah itu. Jadi syarat tahsin itu kita harus mereka harus mendapatkan juz 30 dulu gitu.
Jadi ketika juz 30 sudah mereka tasmikan di depan teman-temannya, baru mereka berhak mengikuti tahsin lanjutan ya, tahsin lanjutan. Jadi target untuk kelas 1 dulu sampai kelas 3 atau lulusan itu kita 5 juz ya. Insya Allah mungkin udah SMA baru 10 juz. Jadi biar lebih ringan, makanya tadi dari awal kita perbaiki semua bacaannya, sehingga ketika SMA ya insya Allah ini pun juga sudah, meskipun kita punya target seperti itu lulusan 5 juz, tapi alhamdulillah ada beberapa santri yang sudah 5 juz ya sudah, dan kalau 3 juz ya sekali duduk ya sudah alhamdulillah. Jadi kita setelah mereka sudah store 1 juz, tasmi 1 juz, besoknya lagi semester selanjutnya 1 juz lagi, berarti 2 juz nanti. Nah, juz ketiga setelah menyelesaikan hafalan di juz ketiganya, maka mereka mentasmikan 3 juz sekaligus gitu, di depan teman-temannya untuk Sabtu, dan itu jadwalnya hari Sabtu dan Ahad. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa anak yang sudah tasmi, ada yang sudah 3 juz, ada yang sudah 4 juz insyaallah. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan, dan insyaallah kita semua bisa mendidik atau memberikan semangat baru para peserta didik kita ya, insyaallah mereka yang luar biasa ketika ingin masuk ke pesantren ya. Sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah istilahnya sekolah pesantren ya, yang diinginkan oleh para calon santri ya. Dan mudah-mudahan dari sini pesantren Sabilur Rasyad bisa menjadi salah satu solusi ya untuk pendidikan Al-Quran dan pendidikan sunnah bagi para putra putri kita insyaallah ke depannya ya. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari pesantren Sabilur Rasyad. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa berkunjung lagi ke pesantren-pesantren yang lain ya, teman-teman kita seangkatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب